Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to Saka Podcast. Kembali berjumpa dengan aku, Agniza Sandra, sebagai host Saka Podcast. Aku akan menemani waktu luang kalian pada beberapa waktu ke depan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa dan bisa dikatakan orang paling sibuk di sekolah. Kira-kira siapa sih bintang tamunya? Sebelum itu, kita akan kenalan dulu sama bintang tamu hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Zair Hanif Oi, bisa dipanggil Hanif. Saya dari kelas 11 1 dan saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kandangan tahun 2023-2024. Pada podcast kali ini, aku akan seru-seruan membahas dan bercerita berbagai hal yang menarik seputar program kerja OSIS. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu seputar Hanif dulu. Jadi Nif, sebelumnya kamu ada pengalaman ikut organisasi atau pada waktu SMP? Jadi sebelumnya saya belum pernah ikut organisasi sama sekali. Ya mungkin lebih ke dulu waktu SD saya pernah ikut pramuka. Nah lalu lanjut untuk MTS saya tidak sama sekali mengikuti apapun. Saya di MTS malah menjadi orang yang kayak meng-hate OSIS gitu. Jadi kayak OSIS itu babu sekolah gitu. Nah malah pada waktu SMA saya malah jadi ketua OSIS ini. Sangat berbanding terbalik. Ya sangat banget. Lalu alasan atau motivasi kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, kan tadi katanya OSIS adalah babu sekolahan. Kok Kenapa tiba-tiba kamu ingin menjadi ketua OSIS? Oke. Jadi saya pengen jadi ketua OSIS itu karena saya pengen ada perubahan di hidup saya. Jadi waktu MTS itu saya nggak bener sekolahnya, kayak ya sekolah tinggal sekolah, hidup tinggal hidup gitu. Lalu waktu kelas 9 saya mulai tobat ya. Tobat. Lalu saya masuk pesantren. Semenjak itu hidup saya berubah. Jadi saya kayak ada tekad kuat untuk berubah. Akhirnya langkah pertama saya waktu SMA adalah masuk ke OSIS. Lalu ya akhirnya saya jadi ketua OSIS itu biar ada tantangan baru gitu. Ada perubahan hidup yang lebih jos lagi gitu. Apa yang membuat kamu berubah gitu? Yang ngebuat saya berubah ya karena saya kasihan sih kayak ngeliat orang tua saya yang udah menafkahi saya, kayak sedangkan saya sekolah itu kayak nggak bener waktu MTS. Betul sekali. Sadar diri, tertampar realita. Sangat puitis. Ya, terima kasih. Lalu gimana perasaan kamu? Ternyata kamu terpilih menjadi ketua OSIS, kan ada di vote sama warga sekolah gitu tuh. Terus ternyata wah aku menjadi ketua OSIS gitu. Gimana perasaan kamu? Oh iya. Ini minta jawaban jujur apa bohong? Jujur. Oke, jawaban jujur. Saya aslinya biasa aja, nggak seneng-seneng banget. Tapi ya udah gitu aja. Biasa aja sih aslinya, nggak seneng-seneng banget karena saya tahu saya nggak seharusnya senang kalau kepilih jadi ketua OSIS, karena tantangan yang lebih berat pasti akan menghampiri saya kalau jadi ketua OSIS gitu. Nggak merasa kalau aku menang, kalah yang nyalonin ketua OSIS yang lainnya itu kan kalah, terus kamu menang, nggak besar kepala gitu? Nggak, soalnya saya tahu kalau pasti bakal lebih sulit lagi gitu. Pasti bakal lebih, halangannya bakal lebih besar gitu, makanya nggak seneng banget. Oh ya, benar sekali, berarti flat gitu ya? Iya. Biasa aja. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana cara kamu untuk mengatur antara pelajaran dan kegiatan OSIS agar tetap berjalan seimbang, agar balance gitu? Aslinya kalau dari saya, aslinya bukan seimbang sih. Saya lebih mementingkan pelajaran daripada OSIS sebenarnya. Sebenarnya. Kenapa tuh? Ya karena menurut saya
pelajaran itu penting gitu. Kalau organisasi masih saya nomor 2 kan. Jadi saya lebih memprioritaskan pelajaran daripada organisasi. Dan itu juga saya lakukan kepada anggota pengurus yang lain gitu. Anggota OSIS yang lain, pengurus OSIS yang lain. Saya pengen mereka belajar dulu baru nanti organisasi. Terus kalau seumpamanya ada kan pas pelajaran gitu ternyata ada urusan OSIS mendadak gitu. Kamu milih antara pelajaran atau organisasi? Akhirnya itu tergantung seberapa urgent yang dadak itu tadi. Iya. Kalau memang urgent banget ya saya akan izin untuk keluar dari kelas. Tapi biasanya kalau ada sesuatu yang urgent itu H-2 atau H-3 itu saya juga udah buat kayak surat itu surat izin keluar gitu. Dispen. Nah, jadi kayak pasti udah prepare gitu. Oh, berarti sudah menyiapkan pada jauh-jauh hari. Iya, emang kan harusnya begitu. Iya, benar sekali. Iya. Lalu visi dan misi kamu jadi ketua OSIS. Oke. Ayo. Visi saya menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kandangan sebagai roda penggerak perubahan dengan berlandaskan prinsip ARSA, yaitu atraktif, resolutif, sistematif, dan aspiratif, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Misi saya memantapkan sumber daya siswa dan siswi dengan ikut membantu pengembangan minat dan bakat melalui event-event yang akan diadakan oleh OSIS. Yang kedua, meningkatkan hubungan antar organisasi dan antar individu dengan membuat acara atau program kerja yang kolaboratif. Yang ketiga, menampung dan merealisasikan kritik dan saran yang dapat membantu dalam mengoptimalkan fungsi OSIS sebagai wadah aspirasi siswa. Yang keempat, membuat event-event yang lebih variatif dan inovatif dari aspirasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi ketua OSIS itu tanggung jawabnya besar banget ya? Iya, menurut saya besar banget. Harus menampung suara-suara teman-teman, anggota OSIS. Ya itu udah relate banget lah. Emang. Apakah kamu sudah terbiasa? Kalau terbiasa sih ya belum sih. Saya masih mencoba untuk terbiasa. Karena saya kan aslinya orangnya introvert. Masa? Jadi ini adalah hal yang emang real baru buat saya, tantangan yang baru gitu. Tapi pernah itu enggak pusing atau stres ngadepin itu semua? Ya kalau jujur ya, akhirnya pernah. Kayak saya dicatin orang-orang itu udah stres. Oh iya. Saya akhirnya nggak terlalu suka keramaian. Ya apalagi kamu kan introvert. Iya, introvert. Introvert banget. Oke. Lalu kan ada beberapa program kerja OSIS. Nah, program kerja OSIS yang menarik menurut kamu? Yang menarik itu ada KTS, kegiatan tengah semester, yang biasanya isinya lomba-lomba. Lalu ada juga 17 Agustusan. Ya, itu paling seru sih. Nah, itu kan biasanya kita menghadirkan lomba-lomba yang tradisional seperti balap karung atau tarik tambang. Nah, kalau program kerja yang menurut saya paling seru sih Disnatalis. Itu adalah program kerja yang ditunggu-tunggu sama teman-teman gitu. Ya, semua warga sekolah, siswa, siswi menunggu semua karena kayak kan itu acara yang sangat besar kan. Betul sekali. Menghadirkan artis-artis. Iya, udah ada rencana bulan apa gitu, boleh di-spill? Oh, kalau itu masih jadi rahasia ya. Rahasia ya. Oke. Tunggu informasi saja dan lihat situasi dan kondisi. Ya, kita akan menunggu informasinya. Baik. Habis itu gimana? Kan tadi program OSIS. Iya. Gimana cara agar program OSIS berjalan dengan baik dan lancar? Kan biasanya ada penghambat atau apa gitu, mesti ada. Ya, yang pertama sih saya observasi dulu. Nanti akan ada penghambat apa enggak sih gitu. Lalu kalau udah nanti kita ngebuatnya, prepare-nya itu jauh-jauh hari. Jadi kayak apa yang kurang kita bisa pikirin lebih banyak gitu. Jadi biar siap-siapnya lebih siap gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu kami juga kayak
mengoptimalkan komunikasi dengan teman-teman kan. Iya. Jadi karena kalau kita miskomunikasi kan kayak jelas itu menjadi penghambat Iya, waktu event. benar Nah, akhirnya kita mencoba untuk mengoptimalkan komunikasi dengan cara kalau ada anggota yang diberi pertanyaan oleh seseorang dan dia tidak tahu, Ya. saya suruh untuk bertanya kepada saya, ketupel, pak ketupel, atau orang yang tahu. Jadi itu bisa untuk menghindari yang adanya miskomunikasi. Benar Seperti banget. itu. Berarti komunikasi adalah kunci penting dalam Benar. organisasi Benar, itu. benar. Ya. Benar banget sih. Lalu sebagai ketua OSIS nih, Iya. gimana cara kamu ningkatin kualitas OSIS di sekolahan kita? Oke. Jadi untuk meningkatkan sekolah kan, Ya benar. ya kami bisa menghadirkan event-event dari event. Yang pertama event, yang kedua kami bisa menghadirkan kayak suatu program kerja, tapi ini bukan event. Yang contoh saja ya, Iya, tapi iya. belum terrealisasikan. Ya. Itu kita kepengen ngebuat bimbingan konseling tapi secara online. Oh. Nah itu sebuah niat saja, masih sebuah konsep, masih belum terrealisasikan. Benar sekali. Jadi nggak cuman dari event saja saya mencoba untuk meningkatkan kualitas sekolah, tapi dari luar event juga saya tetap mencoba gitu. mencoba terus. Iya mencoba, benar. Iya, semangat ya. Iya terima kasih. Sama-sama. Lalu gimana kamu memotivasi anggota OSIS untuk berpartisipasi aktif? Ya saya mencoba untuk menghidupkan kekeluargaan sih. Soalnya kan kalau kita udah kayak keluarga kan pasti kayak ada rasa masa dia ikut saya nggak ikut gitu kan. Jadi kayak saya hidupkan rasa kekeluargaan itu, rasa kebersamaan itu. Jadi membuat mereka kayak harus aktif gitu, mengharuskan mereka aktif. Berarti yang paling penting itu yaitu komunikasi Ya, ya. komunikasi. Dari awal komunikasi paling penting. Benar. Sangat-sangat penting. Ya. Jadi sebenarnya ya kan ada enak gak enaknya jadi ketua OSIS. Enaknya apa dan gak enaknya apa? Nggak enaknya saya jadi sibuk yang pertama. Ya. Yang kedua saya jadi buronan orang-orang. Nah itu saya dicariin mulu. Oke. Yang ketiga saya dicetin orang-orang, itu nomor 3. Lalu ada lagi apa enggak ya? Ya kayak saya lebih aktif gitulah intinya, kayak jarang di kelas. Nah itu Ya sih. jarang bener di banget. kelas banget. Nah itu yang nggak enaknya. Yang enaknya saya jadi sibuk kan, saya introvert, di rumah gabut. Nah Iya. itu nggak ada kerjaan sama sekali, daripada saya main game kan. Akhirnya saya ada aktivitas ngosis gitu. Yang kedua yang paling penting saya jadi famous. Oke. Iya. Paling penting jadi Iya, famous. iya. Kamu suka nonton anime gak? Kan introvert. Dulu pernah. Dulu aja. Dulu. Sekarang udah jarang soalnya Sibuk. ngantuk. Oh. Gampang Sibuk, ngantuk, tapi iya. sibuk. Iya sibuk. Jadi Hanif ini adalah orang yang introvert. Benar. Lalu apa pesan penting yang ingin kamu sampaikan kepada siswa-siswi sekolah atau anggota OSIS? Buat teman-teman di luar OSIS ya. Ya boleh di luar OSIS, boleh anggota OSIS boleh. Untuk pengurus OSIS dulu. Ya. Oke. Buat kalian semangat ya. Terus lebih dieratkan komunikasinya, kekeluargaannya, kebersamaannya, dan kita bisa lebih bekerja bareng gitulah. Jadi kerjasama sama kerja gitu. Iya, Sama-sama dibolak-balik. kerja lah intinya. Dibolak-balik dong. Iya. Menjadi keluarga yang harmonis. Iya benar. Lalu untuk teman-teman di luar pengurus OSIS, kami minta tolong kerjasamanya gampang diatur lah, Ya. jangan ngerepoti. Ngerepoti, emang ngerepoti banget ya? Enggak semua terkadang, Iya. mungkin kan lagi tantrum,
Makanya Tantrum. seperti itu. Mungkin itu loh yang menjadi penghambat suara-suara suara-suara siswa gitu, ada yang minta ini kok mana-mana gitu. Iya, Biasanya kan mungkin gitu. itu. Bisa jadi. Yo, iya jadi pengalaman kamu sendiri gitu. Iya enggak, kalau yang paling berisik itu biasanya minta kok ini terus kapan ini itu gitu. Oh, dari pengalaman saya. Iya. Oke. Kalau itu iya. Jadi mereka Iya. kayak kok kayak gini sih, kok kayak Tahu gak gini-gini? Kok gak tahu? Kan ketua OSIS, kan OSIS gitu. Biasanya juga gitu. Iya, biasanya gitu. Jadi kan tapi kami menjawabnya ya terkadang karena waktunya yang emang nggak diberi banyak. Kan event terkadang itu biasanya kita 3 hari ya, lalu kadang Iya. ada juga perubahan menjadi 2 hari atau 1 hari. Nah, itu kita otomatis mengurangi lomba yang ada, karena kan nggak mungkin kan kita paksa buat terus lomba gitu. Iya. Kayak futsal lah, kan nggak mungkin futsal itu 1 hari langsung selesai. Iya. Kan pasti mereka yang main kan juga butuh istirahat. Dan kalau kita kurangi waktu mereka bermain kayak dari 15 menit menjadi 5 menit atau 4 menit kan kayak Iya. mereka pasti kurang puas kan. Nggak nyampe. Lah, daripada seperti itu akhirnya kami lebih memilih lomba-lomba yang lebih kayak memakan waktunya lebih kecil dan mencoba kita lebih banyak kuantitasnya. Jadi lebih gitu yang lebih dibanyakin. bermanfaat, tapi waktunya singkat tapi bermanfaat dan Benar. seru. Ya, dan seru. Oke. Seru. Jadi, menjadi ketua OSIS adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang membutuhkan dedikasi dan keterampilan kepemimpinan. Tapi, kepemimpinan bukanlah hanya memegang kekuasaan, tapi melayani dan mendukung semua anggota komunitas sekolah. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.